Orang yang bisa mengambil pelajaran dari semuanya inilah orang yang eling. Kalau sudah eling terus waspada. Hati-hati. Jangan sampai aku jatuh di lubang yang sama dan aku harus ikut yang baik sehingga mendapatkan buah kenikmatan kebahagiaan yang sama. Itu waspada. Jadi ambil pelajaran dari sekelilingmu, itu eling. Dan kemudian sadari, itu waspada. Jangan lengah dan ambil pelajaran dari semuanya untuk hidupmu. Kuncinya seorang bermoral di Jawa yang pertama adalah eling lan waspada. Ada nanti dalam Wedotomo yang pertama, di sana ada etika individual, etika sosial, dan etika ketuhanan. Temanya karena memang filsafat moral. Etika individual yang pertama nyawanya ada di eling lan waspada. Itu pasti. Jadi eling itu bukan rindu ya, eling itu bukan ingat. Tidak semata-mata ingat, tapi bisa sadar dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Eling lukitaning alam. Bisa mengambil petunjuk dan pelajaran dari sekelilingmu. Semua peristiwa. Peristiwa sosial, peristiwa alam, peristiwa politik. Semuanya pelajaran. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari semuanya inilah orang yang eling. Kalau sudah eling terus waspada. Hati-hati. Jangan sampai aku jatuh di lubang yang sama dan aku harus ikut yang baik sehingga mendapatkan buah kenikmatan kebahagiaan yang sama. Itu waspada. Jadi ambil pelajaran dari sekelilingmu, itu eling. Dan kemudian sadari, itu waspada. Jangan lengah dan ambil pelajaran dari semuanya untuk hidupmu. Hari ini kita kayak kemarin waktu belajar filsafat sejarah, banyak orang yang tidak bisa belajar dari sejarah sehingga jatuh ke lubang yang sama. Itu berarti tidak eling dan tidak waspada. Eling itu iling-ilingen. Ingat-ingatlah, di sekelilingmu banyak sekali pelajaran. Kalau sudah kamu ambil pelajaran, jadikan itu senjata untuk waspada. Biar kamu mendapatkan kebaikannya dan terhindar dari kejelekannya. Jangan sampai kamu susah karena tidak mengambil pelajaran. Akhirnya apa? Kamu berobat sesudah terluka. Atetombo yen wis bucik. Sudah ngerti temennya masuk penjara gara-gara korupsi, ya aja korupsi. Kalau masih korupsi itu berarti apa? Atetombo yen wis bucik. Wong yang lain sudah ngasih contoh begitu. Kalau kamu melakukan hal itu, sepinter apapun kamu, tidak ada gunanya. Ilmumu tidak jadi cahaya. Jadi kuncinya seorang bermoral di Jawa yang pertama adalah eling lan waspada. Tidak boleh orang jatuh ke lubang yang sama. Tidak hanya lubang yang pernah dia jatuh, tapi lubang yang orang lain pernah jatuh juga kita jangan sampai jatuh di situ. Itu berarti kita eling lan waspada. Jadi rumus pertama, etika individual. Rumus kedua, harus bisa membedakan baik dan buruk. Ini buahnya ilmu. Mencahayai kita, pandeming kalbu. Jadi orang bermoral itu eling waspada, ngerti apik, ngerti elek. Harus bisa membedakan. Kalau belum bisa, gak ada gunanya ilmu. Ilmu itu untuk menerangi, membuat kita bisa membedakan mana baik, mana buruk. Berarti cirinya orang berilmu bisa membedakan dua hal ini. Selain eling waspada, dia juga tahu baik dan buruk. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagaimana di banyak teori yang lain, bahwa yang namanya pengetahuan itu sangat erat berhubungan dengan perilaku, dengan kebaikan, dengan moralitas. Dan moralitas sangat erat berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi yang pertama,
orang berilmu itu secara moral eling dan waspada, dan secara moral bisa membedakan baik dan buruk. Secara moral juga orang yang berilmu mudah memberi maaf. Jadi den ngaksamo kasisipaning sesami. Ya nanti bisa dicek lagi waktu kita ngaji tentang memberi maaf. Orang yang tidak mau memberi maaf menunjukkan dia merasa penting, merasa besar. Ada nilai sombongnya dalam dirinya. Dan orang berilmu pasti tidak sombong. Karena semakin orang berilmu, semakin dia sadar bahwa masih sangat banyak hal yang dia tidak tahu. Maka dia mudah memaafkan orang lain. Jadi, den ngaksamo kasisipaning sesami, dan terhindar dari perbuatan tercela dan sifat angkara murka. Oke. Kemudian kalau memang mampu, ikutilah dari buku, termasuk Wedotomo. Banyak-banyak membaca, karena buku-buku moral. Banyak membaca, meskipun katanya Mangkunegoro, meskipun tidak persis, tapi buku, ajaran, petuah, pedoman itu pemandu kita, kompas kita. Ya kita tidak bisa jadi orang kalau persis kayak yang di awal tadi, wah ngelakoni kanthi laku, eling waspodo, itu tidak mungkin ada orang sempurna. Tapi kita berusaha ke sana, rujukan kita ke sana. Kayak orang melakukan perjalanan ke dalam diri, itu kan perjalanan yang ya nggak mesti nyampe, tapi kamu sudah ada di jalur yang benar. Kalau sudah nyampe luar biasa. Jadi ikuti semua ideal tadi dari buku-buku, dari petuah-petuah, untuk kita jadi manusia yang mulia, manusia utama. Dan selain milih kebaikan juga menghindar dari kejahatan. Cirinya apa sih orang yang ditelan angkara murka itu? Adalah kareme angowos-owos uwo setan ono mung janjine muring-muring. Salah satunya cirinya itu yang saya ambil, yang hari ini sering kita lihat. Sukanya marah-marah, mencaci maki. Isinya ndak ada. Sing penting nesu. Amung janjine muring-muring. Uwo setan ono. Hari ini banyak orang yang asal marah. Gara-gara temannya marah, dia ikut-ikutan marah. Kayak orang demo itu loh. Gantian marah ke atas panggung. Kenapa? Temannya marah, dia ikut marah. Jadi padahal kalau ditanya jenengan ki nesu napa, mungkin dia ya bingung. Marah sama siapa? Enggak jelas juga. Marah tentang apa? Titik salahnya di mana? Kadang juga enggak jelas. Yang penting teriak-teriak. Uwo setan ono. Pokoknya pinginnya bengok-bengok, nesu-nesu. Ada yang itu cirinya orang tadi. Ndak pinter, ndak bisa mengendalikan diri. Oke, terus sekarang etika sosial. Kalau ini etika ketika berhubungan dengan orang lain. Yang pertama harus sopan. Jangan gonyak-ganyuk ngeling semi. Gonyak-ganyuk ngeling semi itu perilakunya ndak sopan, membuat malu. Di Jawa konsep malu itu luar biasa. Kalau kamu sudah disebut orang duwe isin, itu kiamat duniamu. Kamu sudah tidak dianggap manusia dewasa. Jadi ndak, hati-hati, jangan melakukan sesuatu yang memalukan. Biasanya hal-hal yang ndak sopan. Dan itu nanti kalau belajar etiket Jawa, sangat banyak hal. Hati-hati benar orang Jawa untuk tidak membuat malu. Mulai cara makan, cara minum, cara ngomong, cara lewat, cara.
Ada rumusnya sendiri. Untuk tidak apa? Tidak memalukan. Ngomong aja kan ada levelnya. Mau nguku, mau kromo inggil. Itu yang bikin siswa-siswa hari ini stres itu. Belajar bahasa Jawa itu kan. Tapi enggak, karena memang di Jawa konsep malu itu luar biasa. Dan enggak boleh nggugu karepe priyangga. Enggak boleh sak karepe dhewe. Apa-apa dipikir dulu, dipertimbangkan. Jangan mabuk pujian. Tempatkan diri. Patuhi tatanan negara. Angger-anggering keprabon. Kemudian kalau tadi ya aspek pasifnya, aspek aktifnya apa? Bangkit, ajur, ajar. Pandai bergaul. Kalau diajak omong menyenangkan. Kadang-kadang basa-basi tapi basa-basinya menyenangkan. Mengenai tiasing lian. Kan ada orang itu ditonton wae kita males. Diajak ngomong ndak penak sama sekali. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Wis nyebeli tenan. Nggak bisa diajak santai, nggak bisa. Oh, kok jalan kaki aja mas? Emangnya ngerangkak? Nggak enak. Diajak guyon nggak bisa. Diajak serius sak karepe dhewe. Kalau dia datang kita sumpek. Nah, ndak bangkit ajur ajar. Orang Jawa suka yang gerapyak. Gerapyak itu kalau diajak ngomong menanggapi, tidak cuek, tapi juga tidak berlebihan. Terus kadang-kadang dalam rangka membahagiakan orang lain dan bisa mbusui ujaring jalmi. Kadang-kadang pura-pura bodoh, pura-pura ndak ngerti. Nggih toh, ngoten toh. Itu kan bikin orang yang ngajak ngomong semangat. Daripada diajak ngomong, alah wis tahu, wis ngerti. Ya kan, kadang-kadang kan kamu gitu aja. Alah wis ngerti, wis rasa diteruske. Wis tahu. Itu kan ndak enak. Kadang-kadang kamu harus pura-pura. Oh iya toh, baru tahu saya padahal ya wis ngerti. Itu kan lebih menyenangkan orang kayak gini. Bisa mengambil hati. Oke. Kemudian jangan berperilaku kayak orang dungu. Tadi sudah disebut ya, sombong, ingin dipuji, tidak mau kalah, meremehkan orang lain. Ini di banyak ajaran moral sudah disebut. Nyawanya, sumbernya perbuatan jelek itu merasa besar, merasa tinggi, merasa sudah bisa. Nah, ini yang agak unik dari Wedotomo. Kalau tadi kan berhadapan dengan manusia sama etika individual. Sekarang ada perilaku kita di hadapan Tuhan. Nanti ada 4 cara kita. Sembah rogo, sembah cipto, ada sembah jiwa, dan yang keempat sembah rasa. Sembah ini jangan selalu diartikan sholat sembahyang ya. Itu bikin orang salah paham, dianggap wah wong Jawa bid'ah kabeh sini. Enggak, sembah itu ya mungkin nanti yang sholat disebut sembahyang. Sembah itu kan menyembah, yang itu Tuhan. Sembahyang itu menyembah Tuhan. Hidup kita itu isinya sembah semua. Sembah itu persembahan untuk Tuhan. Ya ada yang formal kayak sholat, ada yang ngaji kita ini termasuk sembah. Kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kalau ada yang tidak sembah untuk Tuhan, tidak dipersembahkan untuk Tuhan, ya hidup kita sia-sia. Wong inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, semuanya persembahan untuk Tuhan. Maka lakukan yang terbaik.
Kalau sedang belajar, belajar sekeras-kerasnya. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kamu sedang ngaji, ngaji seserius mungkin. Kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Kalau makan juga makan yang serius. Jangan disambi macam-macam yang menghilangkan nilai sakralnya makan. Karena kamu sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dalam Islam segala hal kan ibadah. Nah, ada level etisnya di hadapan Tuhan. Yang pertama namanya sembah rogo. Sembah rogo ini yang sholat lahir yang kita lihat. Jadi sholat 5 waktu. Fisik sifatnya. Wudunya pakai air. Cuma ini langkah paling awal. Kalau bahasanya di Wedotomo, sembah rogo muniku pakartining wong amagang laku. Jadi ini langkah paling awal. Tidak boleh merasa sudah selesai dengan sembahyang. Dengan sholat saja sudah beres. Sembahyang ora cah kaya, sembahyang oke, sip, wis. Tidak cukup itu. Itu hanya awalnya. Perlu masuk ke dalam namanya sembah cipto, atau kadang disebut sembah kalbu. Kalau ini yang sholat batinnya. Caranya gak apa? Membersihkan dari kungkungan hawa nafsu, tazkiyatun nafas. Bersihkan batinmu. Taholli kalau dalam tasawuf. Jadi sembah rogo olah lahirnya. Olah batinnya yang paling awal sembah kalbu. Caranya taholli. Bersihkan jiwamu, bersihkan rohanimu dari maksiat, dari dosa, dari pelanggaran, dari hawa nafsu. Pembersihan diri. Kalau sudah mampu sembah kalbu, orang yang tidak mampu sembah kalbu, sholatnya tidak bisa khusyuk. Sholatnya hanya olahraga. Yoga. Kan koyo yoga sholat itu. Hanya itu dapatnya. Ada yang ketiga, naik kelas sedikit lagi setelah bersih jiwa kita, yang dilakukan apa? Sembah jiwa. Sembah jiwa itu tahalli. Meletakkan dalam diri kita hal-hal yang baik. Ya termasuk meletakkan Allah, meletakkan segala kebaikan moral dalam diri kita. Orangnya harus iling waspodo. Orientasinya hanya pada Allah. Setiap detak jantung dan desah nafasnya adalah zikir. Hanya Allah saja yang ada dalam hidupnya. Itu sembah jiwa. Jiwa lebih dalam dibandingkan kalbu. Kemarin di Ibnu Miskaweh kan lapisan luar mental itu kan yang kalbu itu, terus masuk lagi ada ruh. Jiwa itu kan bahasa Arabnya ruh. Jadi menghidupkan lagi rohanimu dengan Allah setelah tadi terhalangi oleh nafsu. Sembah jiwa. Kalau sudah bisa sembah jiwa, sudah bisa hidupmu isinya sepenuhnya, orientasinya hanya Allah saja. Tahalli ada level keempat, tajalli. Sembah rasa. Ini mirip makrifat kalau dalam tasawuf. Kamu akan menemukan hakikat. Kamu akan menyadari rahasia terdalam hidup ini. Dan kalau sudah nyampe sembah rasa, itu kamu sudah nyambung langsung sama Allah. Mursyidmu juga sudah tidak ikut-ikut lagi. Jadi itu level paling tinggi. Step-step, makom-makom yang harus dilalui oleh seorang manusia dalam rangka ilaihi roji'un. Kalau sudah sembah rasa, kamu sudah ketemu. Sudah ketemu sudah ketemu Allah. Jadi rogo, kalbu, kemudian jiwa, dan yang keempat rasa. Jadi totalitas hidup kita isinya hanya Allah.
Itu etika di hadapan Tuhan. Mangkunegara mengkritik keberagamaan yang formalistik. Formalistik itu ya tadi hanya raganya saja. Niru Nabi iya, tapi fisiknya saja dan untuk pamer. Katanya Mangkunegara manulat nelat Nabi. Saben sebo mampir masjid. Jadi suka meniru Nabi hanya untuk pamer dan setiap waktu masjid. Ya, maksudnya bukan takmir loh ya. Yang rajin ke masjid hanya untuk pamer. Aku loh anak soleh. Sama kayak kalian berangkat ngaji sambil ngererik yang nongkrong di kafe sebelah itu. Apa orang-orang sesat itu. Yang lurus ya yang ngaji ini ya itu podo. Jadi mental formalisme ngaji sebenarnya, formalitasmu ngaji karena mentalmu sebenarnya bukan mental pencari ilmu kalau yang ada di pikiranmu itu. Aku lo ngaji tiap malam Kamis, malam Jumat ada ngaji apa aja aku hadir. Nggak kayak kamu apa ning kamar nonton TV, rokokan, jalan-jalan apa. Aku lebih baik dari kamu, formalisme. Masjid ada acara apa aja aku datang. Ya. Cuma membacanya jangan dibalik ya. Kalau begitu saya ndak sombong Pak, tapi ya ndak ke masjid ya ndak. Karena step paling awal itu sembah rogo. Iya ke masjidnya, tapi isinya jangan cuma pamer. Terus ini kritiknya lagi. Anak muda semacam itu hanya berkutat pada syariat dan tidak sampai hakikat. Anggung anggubel sarengat. Ya orang Jawa jangan disuruh baca ain. Syariat jadi sarengat. Saringane tanden weruhi. Jadi berkutat dengan syariat tapi tidak ngerti hakikat. Tidak ngerti apa tujuannya syariat. Kayak orang sibuk mengumpulkan duit, tidak tahu kalau duit itu cuma alat. Syariat itu kan jalan alat kita. Untuk apa? Untuk ketemu Allah. Tapi banyak orang tawuran, gegeran, sibuk menjatuhkan orang lain gara-gara syariat. Itu selain tidak paham hakikat juga dia salah fungsi. Syariat dipakai jalan untuk nuding-nuding orang lain, mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Itu anggung anggabel syariat, saringane tanden weruhi. Jika berkhutbah berirama dandang gulo, gaya palaran. Kalamun moco khutbah lelakone dandang genis, swara arum ngumandang cengkok palaran. Suaranya enak kalau ngaji luar biasa. Tapi yo pamer untuk menunjukkan kedahsyatan ilmu agamanya, untuk menunjukkan ketinggian makom spiritualnya, untuk menunjukkan kedalaman religiositasnya. Cuma pamer. Padahal katanya Mangkunegara, mbok beragama biasa-biasa welak wis cukup. Padahal satidik wae wis cukup. Nelat kas ngepleki pekeh. Jangan bersemangat niru ahli fikih. Wong kita itu makome umat, makome rakyat. Ya rakyat saja lah, ndak usah gaya kayak ahli fikih. Wong kita ngaji masih ngejah ikut-ikutan mengharamkan, ikut-ikutan membid'ahkan orang lain. Ndak, kita bukan ahli fikih. Wis biasa wae beragama untuk kepentingan batin kita. Ndak usah berlagak kayak yang ahli fikih sudah ada. Kamu nggak usah ikut-ikutan, nanti ahli fikih harus ngerti dewe. Kan sekarang banyak ahli fikih dadaan. Ya kan? Tiba-tiba kuliahnya apa, ndak lulus-lulus, begitu nulis ning medsos isine memfatwakan kafir, memfatwakan haram lah. Ahli fikih dadaan. Ndak usah gaya kayak ahli fikih. Bukan mufti. Jadi beragama biasa saja. Satitik bae wis cukup. Ngerti cara sholat yang benar, ngaji yang benar, puasa yang benar, yang praktis untuk kebutuhan beragama kita, mendekat kita ke Allah, sudah. Ndak usah gaya jadi ahli fikih.
Ndak usah gaya tiba-tiba beli kitab kuning fikih ala madhaibul arba'ah. Wong ngaji wae ra iso. Ya kan? Yang ahli fikih sudah ada jatahnya. Itu kritiknya Mangkunegoro pada cara beragama yang formalistik. Dia ngeritik lagi. Ini istilah juga sering dipakai. Durung pecus keselak besus. Amaknani rapal kaya Sayyid saka Mesir. Belum mampu tapi berani. Jadi durung pecus keselak besus itu. Masih belum bisa kok kemendel. Kemendel itu apa ya bahasa Indonesia? Kendel itu berani. Kalau kemendel itu nekat. Ya sejenis itulah. Jadi belum pecus keselak besus. Amaknani rapal kaya Sayyid saka Mesir. Wah, berani-beraninya memaknai kalimat-kalimat, memaknai nas koyok syekh dari Mesir aja. Padahal ya tidak ngerti apa-apa. Itu namanya belum pecus keselak besus. Ya nanti kalau di medsos, di Facebook ada orang kayak gini, kamu kasih komentar di komennya, belum pecus keselak besus. Wong urung mampu aja kok. Gayane koyok pinter-pinter loh. Itu belum becus keselak besus. Ya kalau memang kiai, kalau memang ulama, ya memang jatahnya mereka. Ahli fikih bisa istimbat hukum, iya. Tapi yang kayak kita-kita awam itu mbok sudah wong bisane cuma manut. Nggak usah kita nyalahkan orang lain. Yang berhak nyalahkan mungkin yang ahlinya. Terus kritiknya dilanjutkan. Elok jawane den mohi peksa langkah ngangkah met kawruh ing Mekah. Aneh, tidak suka kejawaannya memaksa diri mencari pengetahuan di Mekah. Tidak paham jati dirinya, tapi menggali pengetahuan jauh sampai ke Mekah segala. Padahal inti pengetahuan yang dicari itu ada pada diri sendiri. Katanya Mangkunegoro, asal mau berikhtiar di sana dan di sini tidak berbeda. Tidak jaminan yang belajar di Mekah itu terus lebih baik. Jadi tidak jaminan, tidak harus ke Mekah. Wong Jawa wae ra ngerti kok. Apa neh Mekah itu kan bahasa kasar ngono. Kok enggak ya? Daripada mendalami agama, ini untuk kita ya, bukan untuk elit yang memang sudah santri makomnya ahli fikih. Untuk kita, tidak usah gaya. Daripada mendalami agama, lebih baik nyari nafkah ngupo bogo. Jadi berhubung ditakdirkan sebagai orang lemah, ya lebih baik mengabdi raja, tadi PNS, bertani atau berdagang, suwiting noto, tani, tanapi, agrami. Sudahlah untuk kita, ayo diurusi urusan kita yang wajib-wajib buat kita. Yang mahasiswa yo sinau belajar, yang tani yo bertani, yang dagang yo dagango. Nggak usah melu-melu diskusi yang di luar jangkauan kita. Ya meskipun kemudian di kalimat akhir Mangkunegoro menerendah, mungkin khawatir dimarahi kiai-kiai. Padune wong dahat cubluk durung weruh coro Arab. Saya ngomong gini ini karena saya itu bodoh, ndak ngerti agama, belum tahu cara hidup orang Arab. Ini merendah sekaligus nyindir. Jadi ya sepurane mohon maaf saya ngomong kayak gini. Wong saya itu orang bodoh, ndak ngerti kayak gimana sih Arab itu. Kan orang-orang sekarang suka yang ke Arab-Araban. Nah, makanya sebenarnya nggak sekarang, dulu juga begitu, nggak tahu kalau sekarang. Jadi padune wong dahat cubluk durung weruh cara Arab.